Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Waluddin, perwakilan dari kelompok 6. Saya berperan sebagai moderator di kelompok ini. Materi kami berjudul pengarahan dan motivasi. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas tentang yang pertama, yaitu definisi pengarahan dan fungsi pengarahan. Yang kedua, definisi motivasi, tujuan, asas, alat, jenis, metode, model-model, proses, dan teori motivasi. Saya Fitri Laila sebagai pembaca materi pertama, yaitu definisi pengarahan. Pengarahan atau direction adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuatan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Menurut Source dan Dirsliner dalam Monadiana 2010, pengarahan merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu atau perintah resmi seorang pimpinan kepada bawahannya serupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Menurut Kamus Kompetisi, pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya, sedangkan menurut dasar-dasar manajemen, pengarah adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan kualitas. Pengarahan dan fungsi pengarahan. Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Fungsi pengarahan dalam manajemen merupakan salah satu fungsi yang sangat diperlukan karena fungsi ini memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada anggota lainnya untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Directing atau commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Actuating adalah usaha atau ikhtiar manajemen dijalankan agar tujuan manajemen tercapai. Tindakannya menggunakan perencanaan sebagai pedomannya. Agar pengarahan berjalan dengan baik, dibutuhkan kepemimpinan leadership yang baik. Actuating adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas, serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Leading dikemukakan oleh Louis A. Allen. Istilah leading dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh manajer yang menyebabkan orang lain bertindak. Perkenalkan, saya Sinta Priscilla Hartono, pembaca materi kedua. Definisi motivasi. Motivasi merupakan hal yang sangat mudah dijumpai dalam organisasi, terutama berkenaan dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Hal ini terkait dengan salah satu fungsi dari manajemen, POMC: planning, organizing, motivating, controlling, and evaluating. Motivasi merupakan akibat dari interaksi individu dan situasi, baik situasi internal maupun situasi eksternal. Motivasi sendiri terkadang ditangkap berbeda oleh sebagian pimpinan. Pimpinan menganggap motivasi sebagai sebuah ciri individu, di mana ada individu yang memilikinya dan ada pula yang tidak. Motivasi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Terry Gr. tahun 1986 yang dikutip oleh Noto Atmojo dalam buku Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2009. Motivasi adalah keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Menurut Ishak Arep tahun 2003, motivasi adalah sesuatu yang sangat pokok yang mendorong seseorang untuk bekerja. Yang kedua, menurut Nancy Stephenson tahun 2001, motivasi adalah semua hal verbal, fisik atau psikologis yang membuat seseorang melakukan sesuatu sebagai respon.
dan menurut Robert Kreitner dan Angelo Chinisi tahun 2001 diikuti oleh Wibowo dalam buku Manajemen Kinerja tahun 2010. Motivasi merupakan proses psikologis yang membangkitkan dan mengarahkan perilaku pada pencapaian tujuan. Tujuan motivasi menurut Wijono D. 2007 dalam manajemen organisasi, tujuan motivasi antara lain mengubah perilaku bawahan sesuai dengan keinginan pimpinan, meningkatkan kegairahan kerja pegawai, meningkatkan disiplin pegawai, menjaga kestabilan pegawai, meningkatkan kesejahteraan pegawai, meningkatkan prestasi pegawai, mempertinggi moral pegawai, meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai pada tugas-tugasnya, meningkatkan produktivitas dan efisien, memperdalam kecintaan pegawai terhadap perusahaan, memperbesar partisipasi pegawai terhadap perusahaan. Asas motivasi. Asas motivasi dapat juga dibagi menjadi sebagai berikut. Hasibuan 2008. Asas mengikutsertakan artinya mengajak karyawan untuk ikut berpartisipasi dan memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengajukan pendapat, rekomendasi, dan proses pengambilan keputusan. Asas pengetahuan artinya memberi kewenangan dan kepercayaan diri kepada karyawan atas prestasi yang telah dicapainya. Asas wewenang yang didelegasikan artinya memberi kewenangan dan kepercayaan diri kepada karyawan bahwa dengan kemampuan dan kreativitasnya dapat melakukan tugas yang baik. Asas adil dan layak artinya alat dan jenis motivasi harus berdasarkan keadilan dan kelayakan terhadap semua karyawan. Asas perhatian timbal balik. Bawahan yang berhasil mencapai tujuan dengan baik, maka pimpinan harus bersedia memberikan imbalan atau dengan kata lain dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Alat motivasi. Untuk memotivasi pegawai, seorang manajer harus dapat menggerakkan bawahannya dengan menggunakan teknik atau alat yang dapat berupa sebagai berikut. Hasibuan 2008. Insentif material, yaitu insentif yang berupa uang, barang, dan sebagainya. Insentif non-material, yaitu berupa promosi jabatan, piagam penghargaan, penghormatan, dan sebagainya. Oke, baiklah, nama saya Suharni. Saya pembaca materi ketiga. Selanjutnya adalah jenis motivasi. Menurut Wijono, jenis motivasi juga dapat dibagi sebagai berikut. 1. Motivasi positif artinya memotivasi karyawan dengan memberikan penghargaan, hadiah, kehormatan, dan sebagainya. Motivasi negatif artinya memotivasi karyawan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik. Menurut Gordon Lindsay, Calvin S. Hall, dan R.F. Thompson dalam buku Psikologi karangan Abu Ahmad yang dikutip oleh Sunaryo tahun 2002 mengklarifikasikan motivasi menjadi 1. Driver, yaitu kekuatan yang ada dalam individu yang mendorong untuk bertindak, dibedakan menjadi 2, yaitu driver primer atau driver dasar, yaitu driver yang tidak dipelajari dan merupakan proses organik internal, misalnya haus, lapar, dan sesak. Yang kedua yaitu driver yang dipelajari, misalnya berprestasi, belajar, dan berkompetensi. Selanjutnya insentif, yaitu benda atau situasi di sekitar lingkungan kita yang merangsang tingkah laku. Next, metode motivasi. Metode motivasi dibagi menjadi 2, yaitu motivasi langsung dan motivasi tidak langsung. Pertama, motivasi langsung. Motivasi langsung adalah motivasi yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya, misalnya pemberian pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, dan tanda jasa. Motivasi tidak langsung. Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya berupa fasilitas-fasilitas yang mendukung serta
menunjang kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan bersemangat dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Misalnya kursi yang empuk, mesin-mesin yang baik, ruangan kerja yang terang dan nyaman, penempatan kerja yang tepat. Motivasi langsung besar pengaruhnya untuk merangsang semangat kerja karyawan sehingga akhirnya prestasi kerja karyawan pun meningkat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alzaran sebagai pembaca materi terakhir. Model-model motivasi. Ada 3 model motivasi Hasibuan 2008, yaitu 1. Model tradisional, 2. Model hubungan manusia, 3. Model sumber daya manusia. Proses motivasi. Ada 6 proses motivasi menurut Hasibuan 2008, yaitu 1. Tujuan, 2. Mengetahui kepentingan, 3. Komunikasi efektif, 4. Integrasi tujuan, 5. Fasilitas, dan 6. Teamwork. Teori motivasi. Ada beberapa teori motivasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Di antaranya teori hierarki dari Abraham Maslow, teori motivasi menurut Claude S. George, teori hubungan antara manusia, teori motivasi 2 faktor, 2 factor motivation theory, teori motivasi dari MC Selen, ekspektansi teori atau teori harapan menurut Arep Isaac. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.